Let's go right on the with the flame and what black I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat. Kerja bagus. Pura-pura diam dengan sedikit gerak mengapa. Jadi move on with the groove. Everybody move on with the groove. Cuma saja dia berdiri, nanti sampai rumah malah pengen duduk. Halo semuanya, saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, dibuatlah peraturan norma antara lain. 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, pastilah ada norma yang mengatur kehidupan tersebut sebagai makhluk sosial. Manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, APAI di MKSD dengan negara hukum HAM. Ini dia 1. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara, pada hukum tertulis atau tidak tertulis. 2. Menurut Ang V. Dicey, negara hukum mengandung 3 unsur berikut ini. A. Supremacy of law, dalam arti yaitu tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. B. Equality before of law, setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun penjahat. C. Human rights, diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jaminan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa info sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam UUD tahun 1945 pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada umumnya norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditepati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan, maka diperlukan alat-alat pertangkapan negara yang berwenang, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Secara garis besarnya fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis 2014-36-38. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Keadilan juga berasal dari kata dasar adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu, pelaksanaan keadilan berkaitan dengan kehidupan bersama di lingkungan masyarakat. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah sebagai berikut. A. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. D. Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan. C. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara
terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Di depan hukum juga, tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib mentaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma hukum wajib dipatuhi dalam setiap aspek. Barang siapa melanggar suatu aturan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi biasa disebut sebagai hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu, atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan dan ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Ada juga pengenaan hukuman dapat dibedakan dari segi berat ringannya seperti teguran atau peringatan. Pengurangan hak seperti denda, pembatasan kebebasan penjara, denda, sanksi yang menyakiti fisik, amputasi, dan pidana mati. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. A. Pembalasan atas kesalahan. B. Penceraan, baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. C. Rehabilitasi. D. Menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan. E. Mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Jimli Asidiki, tahun 2015, 36/37. Di dalam hukum pidana, hukuman itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hukum pokok dan hukuman tambahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Pasal 10 menyatakan bahwa hukuman pokok meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Hukuman bagi pelanggar norma hukum juga tidak hanya berlaku dalam lapangan hukum pidana, tetapi dapat juga mencakup hukum perdata dan hukum tata usaha negara. Di dalam hukum perdata, hukumannya berupa ganti rugi, sebagaimana tercantum dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. KUH Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Di dalam hukum tata usaha negara, sanksi hukuman berupa pemecatan dari jabatan atau skorsing terhadap seorang pegawai, pencabutan izin usaha, pencabutan izin mengemudi, pencabutan izin terbit dan sebagainya. Bipin Saripin, tahun 1998, 5510. Norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demi tegaknya keadilan, anggota masyarakat yang melanggar norma hukum harus dihukum karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya. Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum dilakukan oleh lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri. Melakukan tindakan main hakim sendiri, termasuk juga perbuatan melanggar norma hukum. Melalui lembaga peradilan, anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya.